Kampus Hijau berjanji untuk merawat bumi yang rentak. Sudahkah kita peduli? Baik, saya Nurina Fitriani, dosen Teknik Lingkungan Universitas Airlangga. Saya diberi tugas tambahan oleh kampus menjadi Ketua Kampus Hijau Universitas Airlangga di tahun 2024 dan 2025. Secara harfiah, Green Campus adalah kampus hijau. Definisi dari kampus hijau ini adalah kampus yang memiliki upaya untuk berkelanjutan. Artinya mulai dari kegiatan akademik, mulai dari kegiatan akademik dalam hal ini adalah riset dan tridharma bagi kami dosen. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti fasilitas sarana dan prasarana di dalam gedung dan di luar gedung, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang memang memiliki orientasi ke arah sustainability seperti pengajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat yang memang tujuannya untuk sustainability atau berkelanjutan. Nah, implementasinya sangat banyak. Kalau kita ngomong masalah mulai dari awal ya, memberikan pengenalan terhadap mata kuliah khusus untuk maba dan itu diwajibkan terkait dengan Sustainability Development Goals atau bahasa Indonesianya tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian untuk masalah riset di Universitas Airlangga dihandle oleh LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Itu semua riset yang kami lakukan wajib menyertakan kata-kata kunci SDGs dan kira-kira riset yang kita lakukan itu untuk mendukung goals nomor berapa. Nah, kalau kita ngomong implementasi di luar kegiatan akademik sangat banyak sekali. Ada beberapa komitmen Universitas Airlangga, salah satunya pembangunan IPAL yang semakin tahun semakin meningkat di setiap gedung, apakah itu skala komunal ataukah skala gedung, satu gedung gitu ya. Kemudian ada yang memanfaatkan air hujan, jadi di Masjid Ulul Azmi itu ada instalasi instalasi pemanen air hujan atau IPAH, instalasi pemanen air hujan. Kemudian Universitas Airlangga juga berkomitmen mengelola sampah padat. Di kampus C kami memiliki rumah kompos, kemudian juga kami memiliki pengolahan sampah plastik. Alhamdulillah Universitas Airlangga juga sudah menggunakan smart system untuk gedung-gedung baru. Apakah itu dengan otomatisasi, apakah itu dengan memanfaatkan solar panel untuk energi alternatif, dan kami juga menggunakan sumber daya angin. Mungkin itu salah satu bentuk implementasinya. Baik, sebelum menjawab itu saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan perankingan UI Green Metric begitu ya. UI Green Metric merupakan perankingan dunia yang diinisiasi oleh Universitas Indonesia atau UI sejak tahun 2010. UNER mengikuti UI Green Metric dari tahun 2017 dan alhamdulillah ranking kami semakin naik setiap tahunnya. Kita dituntut untuk memperbaiki kampus dari segi kepedulian kampus terhadap lingkungan berkelanjutan. Nah, kriteria penilaian dari UI Green Metric ini ada 6 kriteria. Yang pertama adalah setting and infrastructure, kemudian ada waste, ada water, ada energy and climate change, ada transportation, dan ada
Education and Research yang sebetulnya dari penjelasan saya sebelumnya sudah saya spill. Nah, kalau seandainya kita ngomong setting dan infrastructure, itu komposisi penilaiannya antara lain kelengkapan fasilitas UNER dalam menyediakan ruang terbuka dan ruang terbuka hijau. Begitu, ruang terbuka di situ dijelaskan apakah ada daerah resapan air, apakah ada daerah konservasi, apakah ada daerah cagar alam yang dikelola oleh UNER begitu. Nah, kemudian untuk yang waste, bagaimana komitmen UNER dalam mengelola semua limbah cair organik yang dihasilkan dari aktivitas apakah itu perkantoran, apakah itu akademik yang ada di Universitas Airlangga. Limbah B3 ini juga sangat penting karena kegiatan akademik ini kan ada banyak lab, kemudian dari kegiatan perkantoran juga ada limbah-limbah domestik, limbah B3 yang dihasilkan seperti lampu neon yang rusak, tinta printer, kemudian kain bekas yang sudah terkontaminasi oli bekas, dan ternyata kami perlahan-lahan memperbaiki, kami punya TPS limbah B3 sendiri, kemudian bekerja sama dengan pihak ketiga berizin untuk mengangkut limbah B3 yang dihasilkan. Kemudian untuk sampah yang non B3 atau limbah yang non B3 juga di Universitas Airlangga meningkatkan jumlah pengolahannya, apakah pengolahan untuk limbah cair domestik ataukah pengolahan sampah. Dan harapannya juga saat ini untuk limbah yang anorganik kami berupaya untuk bekerja sama dengan bank sampah untuk mengumpulkan sampah tersebut, karena sebetulnya sampah itu adalah uang gitu ya. Sampah anorganik itu adalah uang, makanya kami berikan training kepada para OB ini untuk membantu kami mengumpulkan sampah anorganik dan dikerjasamakan dengan bank sampah. Kemudian untuk yang water, untuk yang air, itu komponen penilaiannya berupa bagaimana UNER ini mensosialisasikan begitu ya upaya-upaya hemat air, penggunaan air yang ada di kampus, karena dengan lebih dari 40.000 mahasiswa, lebih dari 2.000 dosen dan tenaga kependidikan, itu sangat banyak tentu saja air yang dibutuhkan. Kemudian apakah UNER memiliki area-area tangkapan air begitu ya, karena konservasi air ini sangat dibutuhkan untuk sebagai salah satu upaya komitmen UNER dalam kampanye penghematan air. Kemudian energi dan climate change, nah ini poin yang sangat tinggi penilaiannya, memiliki proporsi yang cukup besar karena di dalam kriteria ini memiliki komponen penilaian CO2 yang dihasilkan dari kegiatan akademik dan non-akademik yang ada di Universitas Airlangga. Tentu saja karena di Universitas Airlangga setiap tahun kegiatan konstruksi setiap tahun itu cukup masif, tentu saja semakin bertambahnya gedung, penggunaan listrik juga akan semakin banyak juga. Kemudian pertambahan adanya mahasiswa baru di setiap tahun juga mempengaruhi jumlah transportasi yang masuk ke dalam Universitas Airlangga. Namun UNER berupaya atau berkomitmen untuk memiliki program-program pengurangan produksi CO2 dalam penggunaan listrik, salah satunya dengan kampanye hemat energi. Kemudian juga adanya upaya penggunaan energi alternatif, apakah itu menggunakan solar cell ataukah penambahan kincir angin dari angin yang ada itu dikonversi menjadi listrik. Karena kemarin kami sedang mengembangkan, ada beberapa dosen di Teknik Lingkungan Universitas Airlangga mengembangkan bagaimana menghasilkan energi alternatif dari organisme-organisme yang ada di sedimen. Dan sedimen ini berasal dari IPAL yang ada di Universitas Airlangga. Kemudian juga dari transportasi, adanya penambahan lokasi-lokasi yang bebas kendaraan, tentu saja didesain dengan pedestrian yang nyaman, tidak panas, begitu tidak kehujanan kalau lewat pedestrian tersebut, akan sangat nyaman bagi mahasiswa dan kaum sivitas akademika melewati pedestrian tersebut. Jadi kami menggunakan
parkir terpusat, kemudian kemana-mana itu dengan jalan kaki. Selain sehat juga bisa mengurangi CO2. Kemudian juga upaya-upaya yang lain adalah kami mengelola hutan-hutan yang ada, karena ada beberapa hutan-hutan konservasi yang memang digunakan UNER untuk aktivitas pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah transportasi. Oleh karena itu beberapa program yang bisa digunakan atau diadaptasi adalah dari kampus ABC kami sudah menggunakan bus untuk Mas Rapi Transport. Kemudian juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang bisa bersepeda, Universitas Airlangga memfasilitasi beberapa sepeda. Kami menyediakan peminjaman sepeda gratis. Kemudian untuk para tamu berkunjung ke satu gedung ke gedung yang lain menggunakan mobil bagi, di mana mobil bagi ini sudah menggunakan energi listrik, dan ada beberapa juga sepeda yang menggunakan energi listrik juga. Yang terakhir adalah education and research, di mana ada beberapa program-program yang terkait dengan sustainability, di antaranya adalah program pengabdian masyarakat, apakah itu nasional ataukah internasional untuk keberlanjutan. Dan sebagai informasi tambahan, di tahun ini kami mendapatkan informasi bahwa ada kriteria penilaian baru. Kami harus menyiapkan ICT, yaitu Information and Communication Technology, yaitu di mana kami bisa menyimpan, memproses, mengolah, dan menginformasikan data apa yang telah kami lakukan ke publik, begitu. Mungkin itu, Mbak. Membahas terkait dengan tujuan SDGs, tadi sempat saya singgung sedikit bahwa dengan mewujudkan UNER ini menjadi kampus hijau, itu menjadi bagian UNER dalam mendukung pemerintah mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di 2030. Tidak hanya perankingan saja yang orientasinya, tapi juga dengan perankingan ini sedikit demi sedikit bisa menjadi pendampingan kami untuk berubah. Definisi sustainability yang sangat sederhana tapi sangat mengena gitu ya. Namanya sustainability itu kalau kita sudah berpikir terhadap anak dan cucu-cucu kita, itu definisi sustainability. Jadi kita tidak hanya berpikir kita saja, tapi kita juga berpikir bagaimana anak kita nanti hidup, bagaimana generasi penerus kita hidup, itu yang namanya sustainability. Gitu. Kalau kita ngomong terkait dengan Green Campus, seluruh kampus itu terlibat mulai dari mahasiswa, dosen, tendik, serta tentu saja pimpinan kampus. Ada beberapa program-program yang melibatkan mahasiswa untuk berkompetisi mendapatkan proposal pendanaan untuk kegiatan-kegiatan sustainability. Itu bisa menjadi salah satu contoh. Kemudian juga karena tidak cukup hanya sosialisasi, tidak cukup hanya dari surat edaran rektor, tidak cukup hanya dari istilahnya peraturan tertulis saja, tapi juga perlu adanya beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa memicu para sivitas akademika untuk mari, ayo sama-sama mewujudkan UNER menjadi kampus hijau di dunia. Sebetulnya kalau kita ngomong berkelanjutan, itu ketika kita sudah memikirkan bagaimana nanti anak cucu kita akan hidup di dunia ini, karena bahwa kalau kita ngomong masalah alam itu adalah rumah gitu. Jadi artinya salah satu upaya untuk menuju kampus hijau ini adalah untuk mewujudkan masa depan yang cerah bagi anak cucu kita. Jadi mari bersama-sama mewujudkan sebuah keberlanjutan ini dari langkah yang paling awal, yaitu mewujudkan kampus UNER hijau dan berkelanjutan.
kasih.